Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Wasista dari Akuntansi UNES 2019 dengan NIM 7211419142. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data. Yang pertama ada organisasi data. Komputer pada awalnya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan kalkulasi angka yang rumit dan membosankan. Masalah-masalah ini membutuhkan sedikit input dan output. Perusahaan membutuhkan jumlah input dan output yang besar dan seringkali memakai komputer untuk memecahkan masalah yang sama dengan input yang berbeda secara berulang kali. Hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field-field data yang bergabung untuk membentuk record lalu membentuk file. Field data adalah unit terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada sewaktu-waktu. Spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet karena banyak pengguna yang telah mengenalnya. Ia dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Flat files merupakan suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Kolom-kolom yang berulang melanggar persyaratan bagi file-file. Alasannya karena komputer membaca field data dari suatu record secara berurutan. Alasan kedua untuk flat file adalah bahwa ia memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Field kunci, suatu kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Artinya bahwa setiap baris dalam tabel akan teridentifikasi secara unik. Suatu field dalam banyak kasus dapat menjadikan kunci dalam suatu tabel. Tabel-tabel yang berhubungan. Tabel-tabel tersebut berbagi suatu field yang sama seperti kode, dan nilai field kode menentukan baris mana di mana di tabel yang tergabung secara logis. Struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang menyimpan suatu struktur basis data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data dan nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai, default, dan seluruh uraian field lainnya. Struktur basis data hierarkis. Suatu hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ini memungkinkan suatu record tertentu menunjukkan pada semua record lainnya di dalam basis data. Struktur basis data relasional. Konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dengan dalam field data yang sama akan mudah dipergunakan dan dipahami. Contoh basis data relasional. Basis data jadwal merupakan sebuah contoh basis data, di mana basis data ini dibuat dengan menggunakan peranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun, implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data rasional lainnya. Konsep basis data, suatu urutan yang logis dan secara intuitif tepat. Meskipun masing-masing record dari basis data tersebut dapat tersebar di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan komputer. Dua sasaran utama dari konsep basis data adalah untuk meminimalkan pengulangan data dan untuk memperoleh independen data. Independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Kamus data adalah mencakup definisi dari data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Membuat basis data. Membuat sebuah basis data akan melibatkan 3 langkah utama,
yaitu menentukan data yang dibutuhkan, kedua menguraikan data tersebut lalu memasukkan data ke dalam basis data. Menentukan kebutuhan data dapat mempergunakan dua pendekatan dasar, yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses-proses langkah-langkah. 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan. 3. Menjabarkan kebutuhan informasi. 4. Menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan pada pendekatan ini adalah bahwa ia mengambil keuntungan dari suatu sudut pandang sumber data perusahaan yang luas. Sistem ini dapat didefinisikan dengan suatu cara yang logis. Kelemahannya adalah kesulitan dalam mengaitkan data dari suatu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Teknik-teknik permodelan data. Permodelan kebutuhan data didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data. Bagaimana data dapat diagregasikan ke dalam tabel dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya saling terhubung akan dapat digabungkan bersama. Diagram kelas yaitu digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Menggunakan basis data, laporan dan formulir. Mayoritas interaksi pengguna dengan basis data adalah melalui laporan dan formulir. Perbedaannya adalah dalam formatnya. Formulir secara tipikal menampilkan record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data. Navigasi adalah pengguna dapat melakukan navigasi dari satu record ke record berikutnya dengan mempergunakan basis data navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Akurasi. Formulir memberikan suatu kesempatan untuk menyesuaikan nilai-nilai data pada aplikasi area bisnis tertentu. Konsistensi. Jika seorang pengguna salah memasukkan data nilai field, maka artinya record tersebut tidak akan dapat digabungkan ke tabel-tabel yang lain. Penyaringan. Pengguna dapat menyaring record yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Subformulir membantu menjaga keakuratan dan konsistensi yang dibutuhkan dari data. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Query pada umumnya memilih field data dan dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Personel basis data. Terdapat beberapa personel penting yang berkaitan dengan basis data. Administrator basis data memiliki tanggung jawab teknis maupun manajerial atas sumber daya basis data. Programmer basis data diminta untuk membantu kode komputer pemrosesan data lebih efisien. Pengguna akhir basis data ada personel basis data yang penting lainnya. Administration basis data. Spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan dan menyediakan lalu mengamankan basis data. Administrator data mengawasi seluruh aktivitas basis data. Tugas-tugas DBA atau Database Administrator yang pertama adalah perencanaan basis data, kedua implementasi basis data, ketiga operasi basis data, dan keempat keamanan basis data. Programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer-programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu alasannya adalah bahwa basis data merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Pengguna akhir, mereka membuat laporan-laporan dan formulir dan memberikan query kepada basis data dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan untuk unsur pokok lingkungannya. Menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sistem manajemen basis data memungkinkan kita membuat sebuah basis data, memelihara isinya, dan menyebarkan data kepada khalayak pengguna yang luas tanpa harus mempergunakan pemrograman komputer yang berbiaya mahal. Keuntungan DBMS adalah mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, dan keamanan yang lebih baik.
Namun, ada kerugian DBMS, yaitu membeli piranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi piranti keras yang besar, dan mempekerjakan dan memelihara staf DBI. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.